Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian Tarikh Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Selagi kita hendak membicarakan masalah kekuasaan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, berarti kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, imarah agama dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab. Hal ini untuk mempermudah kita memahami kondisi eksternal saat kemunculan Islam di Jazirah Arab. Para penguasa Jazirah Arab tatkala Islam akan lahir bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Jadi penguasanya itu adalah raja-raja. Mereka memiliki mahkota, tetapi hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Lalu yang kedua adalah para pemimpin dan pemuka kabilah serta suku-suku yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Mayoritas mereka memiliki kebebasan tersendiri. Bahkan boleh jadi sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang mengenakan mahkota. Kemudian kita lihat raja-raja di Yaman. Suku terdahulu yang dikenal di Yaman di kalangan Arab Ariba adalah kaum Saba. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Saba. Mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi, raja-raja mereka saat itu bergelar Ma'rib Sabah dengan ibu kotanya Sorawa. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan ke arah barat dari negeri Ma'rib yang dikenal dengan istilah Kharibah. Pada zaman mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib yang sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan Sabah meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. Sejak tahun 650 sebelum Masehi, yang kedua, hingga tahun 110 sebelum Masehi. Pada masa-masa itu mereka menanggalkan gelar Ma'rib dan hanya dikenai dengan raja-raja Sabak saja. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, sebagai ganti dari Sarawah. Nah, puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari San'a ke arah timur. Yang ketiga adalah sejak tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi, pada masa-masa kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Sabah dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian Raidan diganti menjadi Dhafar. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itulah mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat di utara Hijaz. Ini sebab pertama. Jadi kerajaan yang Himyar yang menguasai Sabah itu mulai jatuh dan runtuh disebabkan karena adalah adanya perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Kemudian karena bangsa Romawi menguasai jalan-jalan perdagangan lewat laut setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian Hijaz utara. Dan sebab yang ketiga adalah adanya persaingan antara kabilah-kabilah di sana.
Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarnya keluarga Qattan dan mendorong mereka untuk berpindah ke negeri Syasa'ah. Sejak tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada masa-masa ini sering diwarnai kekacauan, keributan, revolusi, peperangan antar suku yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi orang-orang luar. Hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Aden. Atas bantuan bangsa Romawi pula, orang-orang Habasyah bisa merebut Yaman pada awal tahun 340 Masehi. Yang justru disibukkan persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi. Tetapi bendungan Ma'rib jebol hingga menimbulkan banjir besar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 Masehi. Setelah itu disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan ambruknya peradaban mereka dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Zunwas, seorang Yahudi memimpin pasukannya menyerang orang-orang Mesir, yaitu para pengikut agama Isa Al-Masih, dari penduduk Najran dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Masehi. Karena mereka menolak, maka Zunwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup, sebagaimana yang disyaratkan Al-Quran dalam surat Al-Buruj. Kejadian ini membakar dendam di hati-hati orang-orang Nasrani dan mendorong mereka untuk memperluas dari kekuasaan dan penaklukan yang dimotori Imperium Romawi untuk menguasai negeri Arab. Masya Allah. Jadi ada dendam tersendiri karena banyak pengikut atau penganut agama Nasrani yang dibakar hidup-hidup oleh Yahudi, yaitu Yahudi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang nama pemimpinnya itu Zunwas. Ini orang yang kejam, sadis, ya. Kemudian kejadian ini membakar dendam di hati orang-orang Nasrani dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan yang dimotori Imperium Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Ada 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah yang turun dan mereka menguasai Yaman untuk kedua kalinya, yang dikomandai Aryad pada tahun 525 Masehi. Aryad bercokol di sana hingga dia dibunuh Abraha, anak buahnya sendiri. Nah ini sudah terkenal. Dan dia menggantikan kedudukan Aryad di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan penunggang gajah. Setelah peristiwa gajah ini, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Dengan kerjasama ini mereka bisa mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman hingga mereka memperoleh kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi yang dipimpin Ma'di Yaqrib bin Saif Ziyazan al-Himyari. Kemudian mereka mengangkatnya menjadi raja di sana. Ma'di Yaqrib masih mempertahankan sejumlah orang dari penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai prosesinya, yang justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka bisa membunuhnya. Dengan kematiannya pupuslah sudah dinasti raja dari keluarga Ziyazan. Setelah itu Kisra mengangkat penguasa di bangsa Persia di San'a dan menjadikannya Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir adalah terakhir atas Yaman adalah Badzan. Raja-raja di Hirah. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Setelah Cyrus yang Agung 557 sampai 529 sebelum Masehi dapat mempersatukan barisan bangsa Persia hingga tak seorang pun berani menyerangnya. Hingga munculnya Alexander dari Macedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan raja-raja mereka dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka terpecah belah dan muncul raja-raja baru yang disebut dengan raja-raja Thaif. Raja-raja Thaif ini berkuasa atas wilayah-wilayahnya sendiri secara terpecah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan raja-raja Thaif, orang-orang Qattan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak.
Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah. Dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari Jazirah Efrat. Kekuasaan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasania sejak pada tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggir kekuasaannya. Ini merupakan sebab kepindahan orang-orang Qudha'ah ke Syam, sedangkan penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada era Ardashir inilah Zuzaimah al-Waddah berkuasa atas Sirah dan sebagian penduduk Irak serta daerah Rabi'ah dan Mudar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung. Namun dia juga tidak mau jika mereka mencaplok daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya. Kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mau mendukungnya. Di sisi lain, dia juga meminta tolong kepada Romawi yang bisa diperalat. Dia mengadu domba antara bangsa Arab dan Syam dan Irak. Di lingkungan kerajaan Hirah, dia juga menempatkan satu batalion dari pasukan Persia. Amru bin Adi bin Nasr al-Lakhmi naik takhta di Hirah, menggantikan Zuzaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan Raja-Raja Lakhmi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Beberapa raja dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah itu di Hira, hingga tiba era kekuasaan Qubaz bin Fairuz di Persia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Mazdak, yang mengajak kepada gaya hidup permisipisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Qubaz dari Persia. Qubaz mengirim utusan kepada Raja Hira, yaitu Munzir bin Mas'us Sama', mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Na'udzubillah. Jadi gaya hidup permisipisme ini ingin dijadikan agama. Namun Al-Munzir menolak ajakan itu dengan sikap kesatria, hingga Qubaz mengucilkannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Harith bin Amr bin Hijr Al-Kindi setelah memenuhi ajakan Qubaz untuk menerapkan gaya hidup yang diciptakan Mazdak. Pengganti Qubaz adalah Kisra Anushirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Al-Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hira. Sebenarnya Al-Haris bin Amir memintanya, tetapi dia justru dibuang ke Darul Qalb dan meninggal di sana. Sistem kerajaan terus berlanjut setelah Al-Munzir bin Mas'us Sama hingga masa kekuasaan Nu'man bin Al-Munzir. Dialah yang memancing kemarahan Kisra hingga berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan-perhiasan itu, maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Syaiban, seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qubaisyah At-Tayyi dan memerintahkannya mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap kesatria dan gagah berani, Hani menolak permintaan itu. Maka Kisra mengizinkan Ilyas untuk memeranginya. Dengan dibantu pasukan perang Kisra, terjadilah peperangan yang dahsyat antara kedua belah pihak di Zilqar. Suku Syaiban mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan ini dan mampu menghancurkan pasukan Persia. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab. Hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah SAW. Sebab beliau dilahirkan 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisyah berkuasa di Hira. Jadi 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisyah berkuasa di Hira. Ini pendapat Al-Mubarakfuri. Setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hirah pada tahun 632 Masehi. Kekuasaan kembali dipegang suku Lakham. Di antara penguasa dari karangan mereka adalah Al-Munzir yang bergelar Al-Ma'rur. Namun kekuasaannya ini hanya bertahan selama 8 bulan dengan kedatangan Khalid bin Walid beserta pasukan muslimin. Kemudian kita lihat raja-raja di Syam. Pada masa bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah. Maka suku-suku Qudha'ah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka adalah Bani Dhaz'am bin Sudai.
yang dikenal dengan sebutan Ad-Dajamah. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi bangsa Persia. Untuk itu, bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini yang berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang dikenal adalah Ziyad bin Habullah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad itu. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Ad-Dajamah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Dumatul Jandal. Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Aiham, dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian kita lihat Imarah di Hijaz. Ismail sallallahu alaihi wasallam, jadi Ismail alaihi salatu wassalam menjadi pemimpin Makkah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabat yang disusul dengan Qaidar. Jadi Nabat disusul dengan Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu Mudad bin Amr al-Jurhumi. Maka kepemimpinan Makkah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan. Sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan anak keturunan Ismail semakin tenggelam hingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah dengan kemunculan Bukhtanasar. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Makkah sejak masa itu. Buktinya, saat Bukhtanasar berperang melawan bangsa Arab di Zatu Iraq, pasukan bangsa Arab saat itu tidak berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Bukhtanasar II, yakni pada tahun 587 sebelum Masehi. Lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Bukhtanasar mulai mengendor, maka Ma'ad kembali ke Makkah. Namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jurshum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya Mu'anah dan melahirkan Nizar. Setelah itu keadaan Bani Jurhum mulai suram di Makkah dan posisi mereka semakin terjepit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana untuk menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adam. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Mar Zahran dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan di Jurhum hingga dapat diusir dari Makkah. Maka Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara percis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Haris bin Mudad al-Jurhuri keluar sambil membawa Amir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburnya di sumur Zam-Zam. Kemudian bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena meninggalkan kekuasaan atas Makkah tentang hal ini. Sementara Ismail alaihissalatu wassalam diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi. Sementara keberadaan Jurhum di Makkah kira-kira selama 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Huza'ah menangani urusan kota Makkah bersama-sama Bani Bakar. Hanya saja kabilah-kabilah Mudar juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Muzdalifah, dan beri perkenan kepada mereka saat meninggalkan Mina yang boleh dilakukan setelah Bani Gaus bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudar yang disebut dengan Saufah. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melempar jumrah kecuali setelah ada seseorang dari Saufah yang melakukannya. Jika semua orang sudah selesai melempar jumrah dan hendak meninggalkan Mina, maka orang-orang Saufah berada di antara dua sisi Aqabah, dan tak seorang pun boleh lewat kecuali setelah mereka lewat. Setelah itu orang-orang diperbolehkan lewat. Setelah orang-orang Saufah musnah, tradisi ini dilanjutkan Bani Sa'id bin Zaid dari Tamim. Yang kedua adalah pelaksanaan ifadah atau bertolak dari Juma' ke Mina yang menjadi wewenang Bani Udwan. Kemudian yang ketiga adalah penanganan air minum selama bulan-bulan suci yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Makkah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggir-pinggir negeri Irak dan Bahrain,
Sedangkan di pinggir Makkah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini tidak mempunyai wewenang sedikit pun untuk menangani Makkah dan Baitul Haram, hingga muncul Qusay bin Kilab. Tentang diri Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah, yang saat itu gubernur Makkah adalah Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putri Hulail, Hubba, dan ternyata lamarannya itu disambut baik olehnya. Maka dia dikawinkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Huzah dan Quraisy yang akhirnya membawa Qusay menjadi pemimpin Makkah dan menangi urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan tersebut. Yang pertama, setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya pun melimpah ruah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia. Maka dia merasa bahwa dialah yang lebih berhak berkuasa di Makkah dan untuk menangani urusan Ka'bah daripada Bani Huza'ah dan Bani Bakar. Sementara itu Quraisy adalah pelopor keturunan Ismail. Maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dari Bani Kinanah agar mereka mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Makkah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. Menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Makkah. Yang ketiga adalah, sebenarnya Hulail telah memunjuk putrinya Hubba sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Ghibsyan Al-Khuzai tampil sebagai orang yang mewakili Hubba. Maka dia pun menjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay membeli wewenang mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Ghibsyan yang ia tukar dengan satu geriba arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Hujah tidak menerima jual beli itu. Maka mereka berusaha menghalangi Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Sementara Qusay menghimpun beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Huza'ah dari Makkah. Dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay itu. Apapun alasannya, setelah Hulail meninggal dunia dan Suffah berbuat semuanya sendiri, maka Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah. Bani Huza'ah dan Bakar siap menghadang di hadapan Qusay. Tapi Qusay lebih dahulu bertindak. Dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Maka kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari masing-masing pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Ya'mar bin Auf dari Bani Bakar sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini. Maka dia menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Makkah daripada Bani Huza'ah. Setiap darah yang bertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qusay sendiri dan harus bertanggung jawab. Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakar harus dapat tebusan. Dengan keputusan ini, Qusay berhak menjadi pemimpin di Makkah dan menangani urusan Ka'bah. Karena mungkin dirasa kurang adil, maka saat itu Ya'mar dijuluki As-Sazqah, orang yang menyimpang. Qusay berkuasa di Makkah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi. Dengan adanya kekuasaan di tangan Qusay ini, maka Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Makkah. Di samping itu, dia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara tindakan yang dilakukan Qusay, dia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Makkah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaum. Setiap kaum dari Quraisy harus menempati tempat yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, keturunan Safwan, Adwan, dan Murrah bin Auf. Dia melihat hal ini sebagai tuntutan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di utara peninggalan Qusay, di antara peninggalan Qusay, dia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi Quraisy karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik. Qusay mempunyai beberapa wewenang dalam kekuasaan. Yang pertama, sebagai pemimpin di Darun Nadwah. Di tempat itu para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang pernah dihadapinya atau sedang dihadapi mereka dan juga untuk menikahkan putri mereka. Kemudian pemegang panji. Tak seorang pun berhak memegang panji atau bendera perang kecuali di tangan Qusay. Yang ketiga ada hijabah.
yaitu wewenang menjaga pintu Ka'bah. Tak seorang pun boleh membuka pintu Ka'bah kecuali dia. Dengan begitu, Qusay pun yang berhak mengawasi dan menjaganya. Yang keempat adalah memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji dan ditambah dengan sedikit korma atau anggur kering, sehingga semua orang yang datang di Makkah bisa minum sepuas-puasnya. Yang kelima adalah jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu Qusay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji yang harus diserahkan kepada Qusay. Dengan pajak yang terkumpul itu, dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, khususnya mereka yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal memadai. Semua itu menjadi wewenang di tangan Qusay. Sebenarnya Abdul Manaf anaknya Qusay yang kedua lebih terpandang dan dihormati hidupnya. Berbeda dengan kakaknya Abdul Dar yang kurang disukai. Maka Qusay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika memang menganggapmu lebih terhormat." Namun akhirnya Qusay menyerahkan kekuasaan pada Abdul Dar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berikan wewenang untuk mengurus Darun Nadwah, ijabah, panji, penyediaan air, dan makanan. Qusay tidak menentang dan menyangga apapun yang dilakukan anaknya Abdul Dar. Kewenangan yang berjalan semasa hidup Qusay dan sepeninggalan ini dianggap layaknya agama yang harus diikuti. Setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdul Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik kedudukan-kedudukan itu. Karena masalah inilah, Quraisy terbagi menjadi dua kelompok dan hampir saja mereka saling berperang. Tetapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi kedudukan-kedudukan tersebut. Akhirnya ditetapkan kewenangan pengurusan air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Manaf. Sedangkan urusan Darun Nadwah, Panji, dan Hijabah diserahkan kepada keturunan Abdul Dar. Keturunan Abdul Manaf menetapkan untuk membuat undian. Siapakah yang berhak mendapatkan kedudukan ini? Akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdi Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim bin Abdi Manaf meninggal dunia, kedudukan ini dilanjutkan saudaranya Al-Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kakek Rasulullah SAW. Setelah itu dilanjutkan anak-anaknya hingga datang Islam, dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Selain itu, Quraisy masih mempunyai beberapa kedudukan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan begitu mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem pemerintahan pada zaman sekarang, yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis permusyawaratan. Inilah kedudukan-kedudukan tersebut. Yang pertama ada al-isyar, atau penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah yang menjadi wewenang Bani Jumah. Kemudian tahjirul amwal, atau penanganan korban dan nazar yang disampaikan kepada berhala. Begitu pula penyelesaian permusuhan dan persahabatan yang menjadi wewenang Bani Saham. Yang ketiga adalah permusyawaratan yang menjadi wewenang Bani Asad. Yang keempat adalah al-ashnaq, atau pengaturan tebusan dan denda yang menjadi wewenang Bani Ta'im. Kemudian hukuman dan pembawa panji kaum yang menjadi wewenang Bani Umayyah. Kemudian al-Kubah, atau penanganan militer dan pasukan kuda yang menjadi wewenang Bani Makhzum. Kemudian duta yang menjadi wewenang Bani Adi. Yang berikutnya adalah kekuasaan di berbagai penjuru Arab. Di bagian muka telah kita singgung bahwa kepindahan kabilah-kabilah Qatan dan Adnan. Sementara negeri Arab sendiri terpecah-pecah. Kabilah-kabilah yang berdekat dengan Hirah mengikuti Raja Ghassan. Hanya saja subordinasi ini hanya sekedar nama, tidak dalam praktiknya. Sedangkan daerah-daerah di Jazirah Arab mempunyai kebebasan secara mutlak. Pada hakikatnya kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya tak ubahnya kedudukan seorang raja. Anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pemimpinnya tak kalah damai maupun perang. Tidak ada yang tercecer dari penanganannya, seperti apapun keadaannya. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layak seorang pemimpin diktator yang perkasa. Sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang akan ikut berbicara, tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Hanya saja,
Persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara sepupu sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak, seperti bermurah hati, menjamu-jamu, menjaga kehormatan, lemah lembut, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tidak jarang mereka mencari-cari yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala mereka di hadapan orang banyak. Terlebih lagi, para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu, hingga kedudukan para penyair pada saat itu sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa. Dia mendapatkan seperempat bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri semua ada pembagian. Jarahan di tengah-tengah perjalanan sebelum tiba di kancah peperangan atau kelebihan pembagian harta rampasan yang memang tidak bisa dibagi antara para pasukan perang. Seperti onta, kuda, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam kondisi politik. Kita telah jelaskan bahwa berkaitan dengan para penguasa di Arab. Maka sekarang kita jelaskan gambaran tentang kondisi politik di kalangan mereka. Kondisi politik di 3 wilayah yang ada di Jazirah Arab merupakan garis menurun, rendah dan tidak ada tambahan yang mengarah ke atas. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Para tuan terlebih lagi seluruh Arab berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan, dan hamba diwajibkan membayar denda dan pajak. Dengan istilah lain yang lebih gamblang, rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk poya-poya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesewenang-wenangannya. Sedangkan rakyat dengan kebutaannya semakin terpuruk dan dilingkupi kezaliman dari segala sisi. Mereka hanya bisa merintih dan mengeluh, tidak berhenti sampai di sini saja. Bahkan mereka masih harus menahan lapar, ditekan dan mendapatkan berbagai penyiksaan dengan sikap diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kekuasaan yang berlaku saat itu sistem diktator, banyak yang hilang dan terabaikan. Sementara kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah ini tak pernah merasa tentam, karena mereka juga menjadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan. Sehingga terkadang mereka harus masuk wilayah Irak dan terkadang pula masuk wilayah Syam. Sedangkan kondisi-kondisi kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antar kabilah, perselisihan rasial dan agama, sehingga bisa dilihat bagaimana pertempuran demi pertempuran terjadi. Mereka tidak mempunyai seorang raja yang berikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan serta krisis. Tetapi kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan sendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya itu merupakan campuran antar unsur keduniaan pemerintahan dan agama yang berlaku di kalangan bangsa Arab dengan istilah kepemimpinan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para penziarah Ka'bah dan pelaksana hukum syariat Ibrahim. Mereka mempunyai pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman sekarang. Seperti yang sudah kita singgung di atas, tetapi kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban yang terjadi pada saat peperangan melawan orang-orang Habasyah. Alhamdulillah, kita sudah menguraikan sedikit tentang bagaimana kondisi politik di Jazirah Arab pada saat Islam akan lahir dan pada saat Islam akan muncul membawa yang dibawa oleh kekasih kita, teladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan dan pembelajaran berkaitan dengan kekuasaan dan imarah di bangsa Arab. Yang pertama adalah bangsa Arab saat itu terpecah belah dengan berbagai macam kelompok, berbagai macam kerajaan, berbagai macam kekuasaan, yang antara kelompok satu dengan kelompok lainnya saling ingin merebut kekuasaan. Oleh karenanya bangsa Arab kemudian gampang untuk diporak-porandakan saat itu. Karena ada sifat dan sikap yang sangat luar biasa serakah terhadap kekuasaan. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada politik di daerah bangsa Arab terlebih dahulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW lahir dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul, adalah bahwa kehidupan dunia yang telah begitu mereka gandrungi, sehingga akibat buayan kehidupan dunia ini banyak di antara mereka lupa akan tujuan mulia. Bahkan kemudian agama berubah
menjadi tradisi-tradisi yang diciptakan oleh mereka. Oleh karenanya sungguh benar apa yang disabdakan Allah di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sungguhnya janji Allah adalah benar. Fala tagurannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kehidupan dunia ini kemudian membuat engkau tergelincir, membuat engkau terperdaya. Wala yagurannakum billahil gharur. Maka jangan pula setan membuat engkau terperdaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau kemudian lupa kepada Allah, meninggalkan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itulah musuh bagimu. Maka jadikanlah dia musuh, jangan dijadikan sahabat, jangan dijadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu mengajak para pengikutnya, mengajak para teman-temannya, mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka jahim. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Neraka syair, neraka yang sangat-sangat luar biasa bagi kita tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari godaan setan, menjaga kita dari perpecahan, dan tentunya kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam iman wal Islam. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.